Kita membaca bersama-sama sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita telah berkhotbah sesuai dengan ayat yang pertama. Sekarang kita akan meneruskan dengan ayat yang kedua. Kita membaca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3 dan 4 semua membaca. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah mengeguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh bagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah membuka kitab-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang bacalah pikiran kami, bacalah hati kami, dan bukalah pintu rohani di dalam diri kami untuk menyambut firman, untuk menerima perkataan-perkataan-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami sebagai benih yang diterima oleh tanah yang lembut, berakar ke bawah dan boleh berbuah ke atas. Bersama dengan beratus-ratus juta manusia di seluruh dunia, kami datang kepadamu minta pertolongan Roh-Mu yang kudus, karena Engkaulah yang telah mewahyukan kitab suci melalui Roh-Mu. Engkau juga yang telah mengirim Roh untuk berada di dalam gereja-Mu, di dalam hati setiap orang yang percaya. Engkau pun yang telah berjanji dengan pimpinan Roh kami dibawa masuk ke dalam kebenaran. Nyatakanlah janji-Mu dan bekerja di tengah kami. Nyatakanlah takhta-Mu dan bekerjalah di anak-anak-Mu, sehingga kami bertakluk kepada-Mu dan kami berkata, Tuhan, di sini aku. Melalui firman-Mu, aku akan menerima kekuatan untuk hidup menjadi saksi-Mu. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa, bijaksana, dan pengertian yang berasal hanya dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal pertama daripada Ibrani, kita telah dengan jelas melihat bahwa Yesus lebih daripada semua malaikat. Di situ yang ditekankan oleh penulis dari Ibrani bukanlah quantitative difference, tetapi qualitative difference, di mana perbedaan antara malaikat-malaikat dengan Yesus adalah begitu berbeda sehingga dia jauh lebih tinggi dari semua malaikat. Satu-satunya sebab adalah dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia bukan dicipta, maka dia bukan bersembah sujud kepada Allah, tapi dia justru adalah Allah yang menerima sembah sujud yang turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, jikalau orang Yahudi, mereka sekali-sekali mereka merasa diri lebih daripada semua bangsa hanya karena mereka merasa mereka telah menerima firman atau wahyu Tuhan melalui malaikat. Saudara-saudara, ini satu kebanggaan yang bikin orang Israel menghina bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain tidak menerima firman dari Tuhan, tidak mengenal perkataan-perkataan yang kudus, dan tidak mengenal Taurat
dari Tuhan Allah. Sedangkan nenek moyang mereka telah menerima Taurat dan hukum-hukum dari Tuhan Allah melalui malaikat yang menyatakan diri kepada Musa. Saudara-saudara, di sini sesuatu kebanggaan yang menganggapkan bangsa mereka jauh lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Itulah sebab penulis surat Ibrani beritahu kepada orang Ibrani, yaitu orang Yahudi, bahwa apa yang kau anggap satu kebanggaan hanyalah karena engkau mengenal firman Tuhan melalui malaikat-malaikat. Tetapi jangan lupa, yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi dari malaikat, sudah turun sendiri membawa firman dan menjadi juru selamat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian orang Ibrani, mereka harus melihat perbandingan antara malaikat yang memberikan Taurat menurut kepercayaan mereka dan Kristus yang sendiri adalah firman menjadi daging. Saudara-saudara, apakah di dalam perjanjian baru kita melihat ada konfirmasi daripada kepercayaan orang Yahudi bahwa malaikatlah yang telah memberikan Taurat? Memang di dalam perjanjian baru ada konfirmasinya di dalam khotbah daripada Stefanus sebelum dia dilempar batu sampai mati. Saudara-saudara, Stefanus berkata, engkau telah melanggar Taurat yang disampaikan kepadamu melalui malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ada konfirmasi. Berarti pada waktu Musa berada di Gunung Horeb atau Gunung Sinai, di situ dengan keadaan berasap yang luar biasa dan seperti api yang menyala, lalu turunlah awan-awan mengelilingi seluruh gunung itu. Ada tiupan daripada nafiri yang suaranya keras, saudara-saudara. Dan di situ Tuhan menyatakan dan menurunkan Taurat perjanjian lama kepada Musa di atas bukit Horeb itu. Musa 40 hari 40 malam berada di bukit itu. Waktu dia turun, dia membawa kedua batu loh yang tercantum 10 hukum oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, waktu Musa turun, dia melihat akan orang Israel sedang berfoya-foya, sedang bersenang-senang. Dan pada saat itu mereka menyembah seekor lembu yang dibikin daripada emas. Saudara-saudara, yang dijadikan melalui emas-emas yang dirampas dari orang-orang Mesir pada waktu mereka keluar, lalu dibentuk menjadi seekor lembu oleh persetujuan daripada Harun, seorang yang sebenarnya seharusnya dia melambangkan Kristus yang akan datang. Saudara-saudara, kemarahan Tuhan berada di dalam diri Musa, dan kemarahan Musa sesuai dengan cemburunya Tuhan, maka dia memecahkan kedua batu loh itu. Saudara-saudara, ini adalah pertama kali kita melihat kemarahan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang tidak dicela oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, maksudnya apa? Karena kemarahan Musa sesuai dengan kemarahan Tuhan. Jadi kemarahan semacam demikian itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah anak Tuhan. Saudara-saudara, jikalau gereja menyeleweng, jikalau orang Kristen tidak lagi beres, jikalau kita berjalan di luar jalur Alkitab, jikalau kita memberontak dan kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, siapa yang harus memberitahu kabar kita? Maka gereja memerlukan kemarahan yang kudus. Gereja memerlukan kemarahan sesuai kehendak Allah. Karena itulah yang menjadikan anak Tuhan boleh kembali dan hidup beres di hadapan Tuhan. Kemarahan yang suci, kemarahan yang benar, itulah yang membuat gereja dan anak Tuhan bisa bangun kembali. Di dalam dunia, begitu banyak orang yang berbicara tidak bertanggung jawab. Yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Yang tidak boleh dianggap boleh, yang harus dilalaikan. Dalam keadaan demikian, jikalau anak-anak yang namanya anak Tuhan, mereka ikut menyeleweng, ikut berontak, ikut di dalam arus dunia, maka siapa yang harus berani menegur? Siapa yang harus berani menunjukkan kesalahan? Dan siapa yang harus membawa bangsa dan anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan Allah? Saudara-saudara, kedagingan kita terlalu gampang mengakibatkan kerohanian kita berkompromi. Itu sebab kemarahan Musa bukan saja tidak ditegur oleh Tuhan Allah,
Siapa berani menghancurkan batu yang di dalamnya ada tulisan Tuhan Allah sendiri? Ini adalah kemarahan yang terbesar. Tapi kemarahan ini justru tidak mengakibatkan Tuhan Allah marah kepada Musa. Karena kemarahan Musa sama dengan kemarahan Tuhan pada waktu itu. Itulah sebab saudara-saudara, dia harus kembali lagi untuk menerima batu yang baru. Dan Tuhan sabar memberikan kepada dia. Bukan saja demikian, pada waktu orang Israel berdosa, menyembah berhala, dan menyimpang hatinya dari Tuhan. Bukan saja mereka demikian, mereka berfoya-foya, bahkan ada yang melakukan perzinahan. Pada waktu itu Musa begitu marah dan dia berkata, siapa di antara kamu bunuh saudaramu, kembali kepada Tuhan, dia hidup kesucian. Waktu itu ada satu suku yang menjalankan perintah itu, yaitu Lewi. Pada waktu suku Lewi jalankan perintah itu, hari itu juga 3.000 orang yang menyeleweng daripada perintah Tuhan dibunuh, saudara-saudara. Dan Tuhan mengizinkan terjadinya itu pada hari pertama Taurat turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, hari pertama Taurat turun, 3.000 orang mati. Di dalam perjanjian baru, hari pertama Roh Kudus turun, 3.000 orang dibaptiskan. Saudara-saudara, di sini kita melihat anugerah di dalam keselamatan perjanjian baru dan Taurat yang menyatakan kemarahan di perjanjian lama. Kontras luar biasa. Dan manusia yang mengenal Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak memperbolehkan manusia sembarangan. Baru dia mengindahkan anugerah. Gereja-gereja sekarang dan orang Kristen abad ke-20 dan menuju ke abad 21. Kita terlalu banyak dengar khotbah cinta kasih, kasih Allah. Akhirnya disiplin sudah hilang, kesucian sudah tidak ada, dan hidup tidak lagi menuntut kebenaran dan taat kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa selesaikan dengan uang. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara daripada manusia. Di manakah takhta Tuhan? Di manakah tempat kedaulatan dan tempat kehormatan dan berkesucian Tuhan? Itu tidak lagi nampak. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mewahyukan dulu akan perjanjian lama, baru mewahyukan perjanjian baru? Mengapa Tuhan memberikan Taurat dulu, baru memberikan akan anugerah keselamatan? Adalah karena jikalau manusia tidak mengenal kesucian Allah, maka orang itu tidak akan mengindahkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, jika manusia hanya tahu Tuhan itu cinta kasih adanya, mereka akan mempermainkan anugerah Tuhan. Seorang teolog yang besar di dalam sejarah Jerman yang matinya 2 minggu sebelum Hitler membunuh diri, dia digantung mati. Teolog itu adalah namanya seorang yang bernama Bonhoeffer. Saudara-saudara, pada waktu Bonhoeffer masih hidup di dunia, dia termasuk seorang berpikiran teolog yang paling dalam dan usianya paling muda. Dan dia pernah diundang ke Amerika, tapi karena melihat kegawatan negara Jerman yang begitu makin lama, makin meninggalkan Tuhan, dia tidak mau lagi di Amerika. Dia kembali ke Jerman, mati hidup di tengah-tengah bangsa Jerman. Saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer melangsungkan sesuatu pengertian harus membawa turun akan Hitler. Maka seorang teolog yang terjun ke dalam politik yang mengakibatkan akhirnya dia sendiri harus digantung mati oleh rejim daripada Nazi, daripada Hitler, adalah seorang yang mengagumkan seluruh dunia. Dan dia waktu mati baru umur 40 lebih sedikit, dan dia di dalam penjara menulis semua pikiran-pikiran dia dengan susah payah sampai di luar penjara kepada kawannya namanya Bezar. Saudara-saudara, Bezar itu harus menerima perkataan-perkataan dari dia bukan melalui pen yang tulis di atas kertas, tetapi dia baca surat kabar, sudah baca surat kabar, lalu menulis apa yang dia rasakan melalui kitab suci di dalam surat kabar. Tempat yang putih, pinggiran yang tidak ada tulisan, dengan apa? Dengan susu, saudara-saudara. Dia minum susu sisa sedikit. Susu menjadi coretan-coretan yang kecil yang berada di surat kabar itu. Sesudah itu surat kabar itu diminta tolong bawa keluar. Karena saya sudah baca, serahkan kepada teman saya.
dan ada seorang di penjara yang sangat setia mau membantu dia. Padahal orang itu tidak tahu surat kabar yang dibawa itu mengisi pikiran teologi. Saudara-saudara, dan susu itu yang sudah ditulis sudah sampai kepada saudara-saudara kawannya itu, maka harus dipanasi dengan api. Setelah dipanasi api, sebelum surat kabar itu rusak, baru terkena kehangat sedikit, yang kena susu itu muncul perkataan-perkataan yang setelah dibakar itu menjadi warnanya berbeda. Lalu satu huruf dikopi kembali, akhirnya menjadi satu buku yang namanya The Letters from the Prison. Surat-surat dari penjara. Saudara-saudara, dia mempunyai dua buku yang paling terkenal. Dietrich Bonhoeffer, yang pertama The Cost of Discipleship, dan kedua The Letters from the Prison. Saudara-saudara, sebelum Hitler menyerahkan diri 2 minggu, akhirnya mereka memutuskan membunuh dia. Cara membunuh teolog hamba Tuhan ini adalah menggantung dia mati di tempat yang sangat keji. Orang-orang Israel dibunuh dengan gas dan dengan secara massal. 6.500.000 mati di bawah Hitler, itu namanya Holocaust. Saudara-saudara, sedangkan ini Dietrich Bonhoeffer bukan dimatikan secara itu, tapi digantung. 2 minggu kemudian Hitler menyerah dan perperangan dunia di bagian Eropa berhenti dan perdamaian mulai melanda seluruh Eropa. Sayang sekali dia tidak melihat, saudara-saudara. Tetapi saya percaya apa yang dia katakan di beberapa bukunya itu telah menjadi dorongan yang besar di dalam perkembangan kekristenan abad ke-20. Nah, hari ini saya akan mengutip satu kalimat daripada dia. Dia mengatakan, the grace of God is free but not cheap. Sekali lagi, the grace of God is free but not cheap. Kalimat yang sangat tajam. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. The grace of God is free but not cheap. Apa artinya? Anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Kita tidak usah bayar. Diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi itu bukan anugerah yang murah. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen menganggap remeh anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen mentiadakan perhatian konsentrasi taat kepada apa artinya makna diberikan anugerah Tuhan. Karena apa? Terlalu gampang menerima anugerah. Saudara-saudara, saya mengerti dan saya sadar ini suatu bahaya yang besar. Jikalau anak kecil dididik dengan segala sesuatu free, tapi mereka tidak mengindahkan. Itu sebab saya sangat ketat untuk mendisiplin anak saya. Dan saya mengetahui cinta kasih kita terhadap anak harus melampaui akan segala keketatan, segala disiplin yang kita berikan kepada mereka. Demikian juga mendidik hamba Tuhan, mendidik anak sekolah teologi. Kita mencintai mereka, tapi kita mengharapkan mereka menghargai anugerah-anugerah yang mereka terima. Demikian juga sebagai pendetamu, sebagai pimpinan gereja Reform Injili Indonesia, saya mau setiap anggota, setiap orang Kristen sambil menikmati anugerah Tuhan, sambil bersyukur dan baik-baik memakai anugerah. Karena anugerah Tuhan itu cuma-cuma, tetapi tidak murah. Mengapa dikatakan cuma-cuma? Karena kita tidak bayar, karena kita tidak berkualifikasi, kita tidak bersyarat. Saudara-saudara, we are unconditionally elected. Kita dipilih Tuhan bukan karena ada syarat apa-apa. Kita tidak layak, kita hina, kita tidak seharusnya menerima anugerah Tuhan. Tetapi toh Tuhan Yesus sudah mati bagi kita sebelum kita mengenal Dia. Tuhan sudah mati dan mengalirkan darah bagi kita sebelum kita beriman kepada Dia. Tuhan mengalirkan darah, menyerahkan nyawa bagi kita sebelum kita bertobat. Bukan karena kita bertobat, kita berdoa, kita minta-minta sampai Dia tergerak sehingga terpaksa Dia harus memberikan anugerah. Saudara, bukan. Tapi Dia sebelum engkau mengenal, sebelum engkau mencari Dia, sebelum engkau beriman kepada Dia, sudah menetapkan hari yang ditentukan Tuhan Allah. Yesus mati bagi kita. Saudara-saudara sekalian, dengan keadaan demikian, anugerah itu memang cuma-cuma, unconditionally, no qualification, no condition. Kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa anugerah Tuhan
adalah anugerah yang tidak murah. Mengapa tidak murah? Bagi kita tidak usah bayar. Bagi dia mengkorbankan anak yang tunggal, dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita kembali melihat akan Taurat diberikan, baru keselamatan diberikan, perjanjian lama diberikan, baru perjanjian baru menyusul. Itu ada bijaksana luar biasa dari Tuhan, supaya umat manusia mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang marah terhadap dosa, tetapi Dia mengampuni dosa. Dia memberikan Kristus mengalirkan darah menebus kita. Ini sebab kita harus lebih gentar, lebih hormat, lebih sungguh-sungguh menghargai anugerah yang diberikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Jikalau kita tidak mengerti akan urutan ini dan kita tidak menghargai, maka pasal 2 ini menjadi sesuatu peringatan yang besar kepada kita. Di dalam buku Ibrani seluruhnya tercantum 5 peringatan, 5 warnings yang besar sekali untuk orang yang katanya mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan bukan bermain-main. Sekarang kita melihat orang namanya percaya kepada Tuhan saling membunuh. Tuhan adalah Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Tuhan adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang marah terhadap siapapun yang berbuat dosa melanggar akan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita melalaikan anugerah, di dalam ayat yang ketiga ini, Ibrani mengatakan ayat kedua dan ketiga, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, berarti perjanjian lama tidak menjadi punah. Perjanjian lama tetap legal. Perjanjian lama yang diagung-agungkan oleh orang Israel, yang mengakibatkan mereka bangga dan menghinakan bangsa-bangsa yang lain, itu adalah dari Tuhan. Itu adalah hukum-hukum dari Tuhan. Jangan kita kira perjanjian lama sudah tidak ada gunanya, hukum-hukum Taurat sudah boleh dipermainkan. Tidak, karena perkataan-perkataan yang melalui perantaraan malaikat-malaikat masih berlaku. Dan dikatakan di sini, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tidak bermain-main. Dia bertanggung jawab. Siang tidak dijadikan malam, malam tidak dijadikan siang. Yang betul tidak dijadikan salah, yang salah tidak dijadikan betul. Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak memungkirkan diri, tidak mungkin memungkir dari bersifat Dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi di sini katakan hukuman setimpal turun kepada orang yang melanggar. Tetapi saudara-saudara, jikalau yang melanggar hal yang diturunkan oleh malaikat pun mendapatkan sesuatu hukuman yang setimpal, bagaimana dengan yang melanggar dan menghina firman yang langsung dari Tuhan sendiri? Nah, saudara-saudara, baik orang Yahudi mengetahui bahwa mereka diturunkan oleh malaikat. Tuhan pakai malaikat kepada mereka. Saudara-saudara, tapi orang Kristen mengetahui perjanjian baru berbeda. Karena apa? Bukan melalui nabi, bukan melalui akan malaikat, bukan melalui manusia, tapi Tuhan sendiri datang berbicara kepada manusia di dalam bentuk tubuh melalui inkarnasi. Nah, saudara-saudara, jikalau orang Kristen tidak sadar apa perbedaan yang kita terima, dan jikalau kita tidak tahu berapa besar berkat yang sudah berada di diri kita, jikalau kita menganggap remeh perjanjian baru yang sudah diikatkan dengan kitab, dan kita tidak sadar dan tidak insyaf kualitatif perbedaan antara Kristus dengan perkataan-perkataan yang lain, maka kita akan menghina diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara membaca ayat ketiga sekali lagi dengan teliti, dengan hati-hati dan pelan-pelan. Saudara-saudara, ayat ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Semua 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu?
yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara, di sini tahap bertahap dia memberitahu kabar kita, bukan secara perbedaan itu nonjol, dan barang siapa yang melalaikan itu bahayanya lebih lonjol. Saudara-saudara, apa artinya? Berarti ada satu kemungkinan manusia yang berada di anugerah, lambat laun mereka lupa apa itu anugerah. Manusia menikmati anugerah, lambat laun mereka tidak sadar itu anugerah. Manusia yang sudah memakai anugerah, lambat laun menganggap take it for granted. Lalu kita anggap memang begitu, mestinya begitu. Siapa yang bilang mesti begitu? Siapa bilang kita harus layak diselamatkan? Siapa yang berkata kita harus diberikan keselamatan dan pengampunan dosa? Itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Saudara-saudara, orang-orang dulu berkata kepada kita, seorang yang berada terus menerus di dalam anugerah, dia akan lambat laun itu tidak lagi menghiraukan anugerah. Peribahasa Tionghoa yang kuno mengatakan, "Ru bao yi zi si, jiu er bu wen qi cou." Saudara, "Ru ziran zi si, jiu er bu wen qi xiang." Maksudnya, kalau engkau masuk ke dalam kamar yang penuh dengan keharuman bunga, lambat laun engkau tidak rasa kamarnya itu harum. Ya memang begini aja, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau sudah keluar setengah jam, balik lagi ke kamar itu, wih harumnya. Mengerti maksud saya? Demikian, kalau engkau pergi ke tempat yang bau, lambat laun engkau rasa tidak bau kok. Saudara-saudara, kadang-kadang kita masuk kamar seseorang yang bau sekali. Orang itu menghirup dengan enak sekali udara-udara di dalam yang bau. Karena dia sudah biasa di dalam, tidak sadar. Saudara-saudara, orang-orang sakit yang tidak bisa keluar dari kamar, akhirnya mereka buang angin, buang kotoran di kamar itu, dan tidak mau membersihkan. Dia tidak bisa apa-apa. Lambat laun karena sakit dia tidak bisa gerak. Dia harus menerima, dan Tuhan kasihan sama dia, sehingga dia juga tidak rasa terlalu bau. Tapi bagaimana dengan orang yang masuk? Orang yang masuk, langsung tutup hidungnya. Anak-anak saya itu ada yang matanya tajam, ada yang hidungnya tajam, ada yang telinga tajam. Anak saya yang paling kecil di hidungnya paling tajam. Oh, saudara-saudara, dari kecil kalau ada apa, dia langsung begini lari dia. Sampai hari ini kebiasaan masih begitu. Jadi orang duduk di sebelah dia kalau udah mandi, itu menjadi salib berat buat dia. Saudara-saudara. Nah, ini adalah satu kebiasaan. Karena hidungnya tajam sekali. Jadi dia, ini rasa apa? Ini bawa apa? Ini bermandi. Ini kurang enak. Dia sadar sekali. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah dengan orang yang sudah lama sekali di tempat? Saudara-saudara, kalau engkau masuk WC 2 menit keluar, itu kebiasaan memang lancar, tidak macet begitu ya, saudara-saudara. Tapi ada orang yang setiap hari itu 30 menit, 1 jam di WC, akhirnya kesehatan kurang baik. Karena tidak 24 jam atas 1 jam dia harus mengalami udara yang kurang segar. Saudara-saudara, setiap 24 jam potong 1 jam. Setiap hari potong 1 jam. Pasti kesehatannya kurang dong. Betul tidak? Saudara-saudara, di dalam itu engkau tidak rasa. Karena apa? Sudah biasa. Bagaimana dengan anugerah? Sama. Engkau masuk ke dalam ruangan yang harum, sudah lama engkau tidak rasa harum. Engkau sudah saban hari menerima anugerah Tuhan, engkau rasa tidak ada apa-apa. Ya, ini memang anugerah Tuhan begini. Nah, saudara-saudara, kalau engkau tidak rasa itu anugerah, dan akhirnya engkau membuangnya atau engkau melalaikannya, kerugian itu berapa besar engkau tidak tahu. Saudara-saudara, 200 tahun yang lalu ada seorang pendeta yang baik sekali. Dan pada waktu itu karena istrinya suka pakai barang yang bagus, sehingga semua sendok mesti perak, semua barang yang dipakai di rumahnya mesti yang kelas pertama. Nah, istri yang suka begini mengakibatkan pendetanya diusir keluar dari gereja ini. Karena keluargamu terlalu duniawi, katanya. Saudara-saudara, orang itu seorang besar sekali yang namanya Jonathan Edwards. Pikiran dia berapa besar?
Saya boleh bayangkan. Pikiran dia besarnya adalah salah satu di antara 3 orang yang paling pintar di dalam sejarah Amerika berapa ratus tahun. Jonathan Edwards. Orang ini luar biasa. Ada orang mengatakan di Amerika cuma 3 pikiran teologi yang terbesar. Pertama Jonathan Edwards pada abad ke-18. Dan kedua Horace Bushnell pada abad ke-19, dan satu lagi Rauschenbusch pada abad ke-20. Selain 3 pikiran ini, yang lain adalah kerdil-kerdil yang berpikir. Tapi mereka adalah otak-otak yang luar biasa. Mengapa gereja itu mengeluarkan dia? Hanya karena dia lebih suka pakai barang baik. Itu saja. Mereka tidak sadar mereka telah mengusir seorang pendeta yang terbesar. Seorang pendeta yang paling hebat pikirannya dalam sepanjang sejarah mereka. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat kita telah melalaikan sesuatu yang sebenarnya paling penting hanya karena kita tidak senang, kita lalu loloskan. Demikian juga di dalam buku orang Arab itu lampu Aladin, saudara-saudara. Masih tahu cerita itu? Ini sudah kuno, sudah lama. Maka ada tukang loak datang. Ya, lampu baru, ganti lampu lama. Yang lama dibawa kepada saya memberikan lampu yang baru, tidak usah tambah lagi. Nah, orang yang melihat debu, melihat kotor, melihat sudah kuno modelnya, ya sudah dibuang aja. Ganti lagi lampu yang baru, bagus sekali. Saudara-saudara, saudara tahu tidak? Ada arloji yang tua sekali, dijualnya itu $185.000 US. Kelihatan jelek-jelek. Karena apa? Memang tahun itu, hari itu, seluruh dunia cuma bikin 2 biji. Dan pakainya platinum. Tapi ada orang tidak tahu. Kira-kira 13 tahun yang lalu di Skotlandia, satu rumah yang kuno menemukan satu lampu yang bawahnya satu guci. Yang warnanya itu bunga yang merah. Lalu dilelang. Oh, ini tidak ada gunanya. Ini lampu dari nenek moyang saya. Dibuang. Waktu dilelang, dijual, ditemukan oleh orang. Mereka menemukan itu adalah satu glasir Ming merah yang permulaan daripada Hongwu yang terbaik di dunia. Pemiliknya tidak tahu. Akhirnya dijual murah. Sesudah itu dikeluarkan lampunya, lalu dibikin betul, dibikin bersih. Baru tahu itu adalah 650 tahun. Akhirnya dijual berapa, saudara tahu? Dijual kira-kira adalah $1 juta Amerika. Tapi pemiliknya tidak tahu. Demikian juga 14 tahun yang lalu di Prancis, dari satu gudang, satu mobil yang tua dilelang keluar dengan murah. Akhirnya dijual sampai $280.000 Amerika. Karena apa? Itu mobil yang terbaik yang bisa ditemukan di antara tahun yang sama, mobil antik. Saudara-saudara. Karena apa? Karena banyak debu, karena tua, karena kotor. Ya sudah buang saja, buang saja. Banyak ibu rumah tangga yang suka bersih. Maka yang kotor, yang kuno dibuang-buang. Dan tidak tahu itu baik. Saya tidak berarti rumahmu yang banyak debu pasti mahal ya. Jangan terus pulang cari-cari, terus menginginkan Tuhan $200.000. Mungkin $200, tidak tahu ya. Saudara-saudara. Tapi saya berkata kepada saudara, jikalau anugerah Tuhan kita anggap remeh, kita jual sembarangan. Seperti lampu Aladin. Saudara-saudara. Jikalau anugerah yang diberikan kepada kita, kita anggap itu hina. Kita anggap itu biasa. Karena kita saban hari berada di anugerah. Ini terlalu biasa. Maka peringatan di sini. Seluruh kitab suci tidak ada peringatan lain tentang keselamatan. Jikalau kita lalai akan menjadi bagaimana. Lebih penting dari ayat ini. If we ignore such a great salvation. Jikalau kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Saudara-saudara. Setiap kali di dalam Alkitab begitu. Alangkah. Betapa. Begitu. Itu semua adalah sesuatu pencetusan daripada jiwa. Yang mengerti tetapi sulit mengutarakan dengan bahasa. Saudara-saudara. Waktu engkau betul-betul mencintai seseorang. Engkau tulis surat kepada dia. Engkau baru sadar bahasa itu sangat terbatas. Waktu engkau betul-betul mengutarakan sesuatu yang penting dari jiwa. Engkau pakai tulisan, pakai kata. Baru tahu mulutmu sangat terbatas. Karena apa? Perasaan, pengertian, kesadaran di dalam. Itu sudah melimpah sampai begitu tidak terbatas. Tapi waktu mengutarakan sesuatu. Engkau baru tahu terlalu terbatas bahasa manusia. Nah ini yang dialami oleh penulis-penulis Alkitab. Alangkah besarnya. Betapa
Betapa besarnya. Begitulah anugerah Tuhan. Ini semua pengutaran. Sampai istilah-istilah samar demikian. Kalau dikumpulkan di dalam kitab suci, saya percaya jauh lebih banyak dari buku-buku yang lain. Bukan saja demikian. Alkitab sampai memakai kalimat, alangkah besarnya cinta Tuhan yang tinggi, yang dalam, yang panjang, yang lebar. Nah, ini belum pernah muncul di dalam buku Greka, belum pernah muncul di dalam buku Romawi, belum pernah muncul di dalam buku yang lain. Seluruh dunia cuma satu kali. Di dalam pasal ketiga Efesus, Paulus berkata, cinta Tuhan, cinta yang panjang, cinta yang lebar, cinta yang tinggi, cinta yang dalam. Nah, di sini jikalau kita mengerti begitu besar, begitu dalam, begitu agung, begitu berkorban, mengakibatkan anugerah boleh datang kepada saya. Bolehkah saya mengabaikan? Kitab suci bilang, jangan. Jikalau kita mengabaikan keselamatan ini, bagaimanakah kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini. Menyia-nyiakan ini di dalam terjemahan yang lain, mengabaikan, melupakan, atau tidak peduli secara tidak sengaja. Saudara-saudara, hanya karena lalai, hanya karena kurang ingat, hanya karena membiarkan, tidak memperhatikan, itu resikonya besar sekali. Di India pernah satu hari seorang petani lupa tutup pintu satu malam saja. Malam itu macan masuk, dia mati. Hanya karena lupa kunci, saudara-saudara. Satu kali saja, lupa saja, tidak salah kok, tidak sengaja kok. Saudara-saudara, kita sering waktu kita berdosa, bersalah, kita membela diri dengan, itu kan tidak sengaja, itu kan karena saya lupa. Saudara-saudara, ya itu lupa. Seorang ibu di Amerika masuk ke mall, bayi yang baru lahir berapa bulan ditaruh di belakang mobil karena dia pakai satu wagon. Waktu itu masih begitu gelap, dia taruh, dia belanja di mall. Waktu dia keluar, melihat anaknya sudah mati. Karena apa? Dia masuk tidak lama, mendungnya hilang, matahari panas terik, mulai menjemur anaknya. Menjemur 1 jam, 2 jam, dia terus berada di mall. Waktu dia keluar, anaknya keringatan seluruhnya, mati di situ bayi. Karena apa? Hanya dia lupa, tidak sengaja, melalaikan. Saudara-saudara, begitu banyak kali kita melalaikan, kita lupa, kita tidak sengaja, kita tidak sengaja melupakan sesuatu. Akibatnya adalah fatal. Nah, saudara-saudara, tapi itu hal masih lebih kecil dibandingkan dengan ini. Jikalau kita mengabaikan keselamatan, saudara-saudara, bagaimana kita bisa luput? Atau luput di dalam bahasa terjemahan lain, bagaimana kita bisa lolos daripada hukuman dosa? Saudara-saudara, jikalau kita mengabaikan keselamatan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa lolos daripada dosa? Saudara-saudara, satu kali saya membaca satu buku, akhirnya saya tutup buku itu, saya memikirkan tentang sesuatu hal yang begitu mengerikan. Karena apa? Karena buku itu mengatakan seorang kaya milioner di upstate New York, anaknya sakit tidak bisa sembuh, semua dokter kekualahan untuk menyembuhkan dia. Akhirnya orang mengatakan kepada dia ada satu orang dokter satu-satunya yang bisa obati dia dan baik sekali. Tetapi dokter itu terlalu sibuk. Dia telepon berkali-kali. Dokter bilang malam ini mungkin setelah semua tugas saya selesai, saya bisa bawa mobil ke tempatmu. Tetapi dia tunggu sampai jam 12. Dokter itu tidak datang. Tunggu sampai malam-malam jam 1. Dokter tidak datang. Sampai jam 2 dokter itu tidak datang. Dan dia tahu itu dokter adalah dokter luar biasa. Akhirnya sampai jam 4 pagi. Dia bilang sama istrinya, saya tidak bisa tunggu. Saya mesti pergi ke dokter itu, ke rumah dia, bertemu dengan dia, bawa dia naik ke mobil aku, lalu aku bawa dia ke sini. Saudara-saudara, tetapi waktu malam itu bagaimana? Tidak ada supir dan dia tidak bisa mengemudi sendiri. Dia mau seorang bantu, tidak ada orang bisa bantu. Dia terus jalan-jalan sampai di tengah-tengah jalan tidak ada taksi. Di tengah-tengah jalan tidak ada taksi, dia jengkel sekali. Dia tidak sabar lagi, dia tunggu. Saudara-saudara, waktu dia tunggu, akhirnya ada satu mobil datang lewat jalan itu. Dia langsung stop mobil itu. Mobil itu tidak mau stop. Dia berdiri di depan mobil. Mobil terpaksa stop. Lalu dia mengatakan, saya perlu mobil ini
untuk pakai. Bisa pinjam sama saya? Tidak bisa. Saya ada urusan yang penting sekali. Tidak bisa. Saya lebih penting. Engkau harus pinjam kepada saya. Orang itu tidak mau. Akhirnya dia keluarkan pistol. Setelah debat lama, dia bunuh akan supir itu. Karena dia mau menyiapkan anak sendiri. Setelah supir itu dibunuh, lalu dilempar ke tengah jalan. Sesudah itu, dia bawa mobil itu. Saudara-saudara, dia bawa mobil terus dengan cepat sekali menuju kepada rumah dokter itu. Sampai di rumah dokter itu, dia ketuk pintu. Sudah pagi, jam 4:30. Nyonya dokter bangun, mengatakan, kenapa pagi-pagi begini ada orang yang datang kepada saya. Maka setelah buka pintu, ada apa Tuhan? Dia bilang, saya sudah janji dengan suamimu supaya itu datang ke rumahku. Kenapa dia tidak datang? Saya tunggu sepanjang malam. Dia terlalu sibuk. Dan akhirnya dia baru bisa operasi selesai pada malam. Dan dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Kenapa dia pergi? Sekarang di mana? Dia pergi ke rumah yang dijanjikan. Mungkin rumahmu. Kenapa saya tunggu tidak ada? Waktu dia begitu kecewa. Saudara-saudara, nyonya itu menemukan mobil yang datang di rumahnya. Dia adalah mobil daripada suaminya. Saudara. Nah ini mobilnya dia. Wah, dia waktu dengar itu kalimat, dia tahu hancur. Karena apa? Dia membunuh dokter itu. Justru dokter yang mau ke rumahnya, itulah dokter yang dibunuh oleh dia. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Tidak tahu kalau itu dokternya. Tidak tahu berapa besar resiko kalau dia membunuh dokter itu. Itu dokter satu-satunya di dunia yang bisa menyelamatkan anak tunggal dia. Yang sedang sakit keras. Satu-satunya dokter yang datang kepada dia. Yang datang sudah berada di jalan menuju ke rumahnya. Untuk menolong akan anaknya. Tapi dia tembak mati. Karena dia perlu mobil. Saudara-saudara. Pada waktu saya baca cerita itu. Saya tutup mata, saya memikirkan. Benar-benar terjadi persis. Manusia menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Siapa yang disalibnya di atas kayu salib? Siapa yang dipaku di atas Golgota oleh orang Yahudi? Justru adalah satu-satunya juru selamat yang dikirim untuk menyelamatkan bangsa mereka. Saudara-saudara, mengapa mereka menyalib? Karena mereka tidak tahu inilah Mesias. Mereka yang berdoa siang malam, oh Kristus datanglah, Mesias turunlah. Siang malam kami mengharapkan kedatangan Engkau. Saudara-saudara, mereka mempunyai sesuatu kegiatan dan keadaan yang sangat hangat di dalam agama. Mengharap perjanjian Tuhan Allah. Tapi sayang sekali, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang sejati. Saudara-saudara, kitab suci 2 kali mengatakan, orang Yahudi, mereka mempunyai kehangatan yang luar biasa. Tapi tidak bersandarkan pengetahuan yang sejati. Kedua kali. Mereka menyalibkan dia. Karena mereka tidak tahu. Saudara-saudara. Mereka tidak tahu Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mereka tidak tahu kalau Yesus adalah satu-satunya jalan. Mereka tidak tahu kalau Tuhan Allah sudah menyediakan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi di sini mereka menolak dia. Bagaimanakah dengan kita, saudara-saudara? Kita ikut kebaktian, kita dengar firman, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kenapa? Kita ikut kebaktian, motivasinya apa? Kita menjadi orang Kristen dibaptiskan untuk apa? Apakah di luar daripada betul-betul mencari kehendak Tuhan, di luar daripada mau mengerti dan jalan di dalam kehendaknya, di luar daripada dosa kita perlu diselamatkan, kita masih motivasi-motivasi yang lain untuk egoisme kita sendiri. Saudara-saudara, jika demikian, engkau adalah orang yang berada di dalam anugerah, tetapi tidak sadar anugerah. Engkau berada di dalam lingkungan keselamatan, tetapi tidak diselamatkan. Engkau menamakan diri orang Kristen tanpa Kristus. Engkau adalah orang yang sudah mempunyai kesempatan begitu dekat, tapi engkau akhirnya luput. Ini arti dari ayat ini. Jikalau kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan, bagaimana kita bisa lolos daripada penghukuman dan berdosa? Ini suatu warning yang besar sekali. Satu kali seorang bernama Dr. Andrew G, pendiri daripada China Evangelical Fellowship, pendiri dari Saat di Malang, yang sekarang sudah meninggal. Kalau dia hidup hari ini adalah umur 101 tahun. Dan pada waktu dia umur 49, Tuhan pakai dia mendirikan ECF. Pada waktu dia umur 57, Tuhan pakai dia memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya seumur hidup sangat terpengaruh oleh dia. Karena cintanya dia kepada Tuhan. Dan khotbah yang betul-betul berkobar-kobar. Dan penuh dengan beban. Itu yang menggerakkan saya
Saudara-saudara, satu kali dia berada di Amerika. Lalu satu Catholic Convention yang berada di Inggris minta dia khotbah. Lalu minta dia kirim temanya. Dia kirim tema khotbah saya pada hari itu di London. Dan ke Catholic adalah ini. Dan khususnya di Catholic Convention, saya punya tema khotbah adalah Yudas yang begitu dia berkati Tuhan. Saudara-saudara, mereka kirim kawan lagi. Tidak salah, Petrus atau Paulus. Dia kirim kawan lagi. Yudas yang begitu diberkati oleh Tuhan. Mereka orang Inggris garuk-garuk kepala. Yudas yang diberkati Tuhan. Maksudnya apa? Saudara-saudara, mereka tidak debat. Waktu dia terbang sampai di London, panitia ketemu sama dia. Tanya, apa maksudmu? Temamu yang khotbah seperti ini. Kita tidak pernah dengar khotbah kayak begini. Dia bilang, nanti waktu dengar khotbah, kamu langsung tahu apa maksud saya. Mereka menanti. Waktu dia naik atas mimbar, dia mengatakan, siapakah seperti Yudas boleh dilahirkan sejaman dengan Yesus? Bukankah ini anugerah? Siapakah seperti Yudas boleh mempunyai rekan-rekan seluruhnya pinggirnya itu rasul? Bukankah ini anugerah? Siapakah seperti Yudas yang mempunyai guru teologi yang terbesar, Yesus Kristus sendiri? Bukankah ini anugerah? Lalu dia paparkan semua anugerah yang diterima oleh Yudas. Semua kesempatan yang dialami oleh Yudas. Semua yang tidak mungkin ada pada orang lain. Yudas melihat sendiri Yesus melakukan mujizat. Yudas melihat sendiri Yesus menyembuhkan orang sakit. Yudas melihat sendiri Yesus membangkitkan orang mati. Yudas mendengar sendiri pengajaran dari Yesus setiap khotbah. Yudas mempunyai kesempatan dipercaya oleh Yesus dengan memegang uang daripada gereja. Tadi saudara-saudara, anugerah 1, 2, 3, 4, 5. Semua disia-siakan oleh Yudas. Karena apa? Memang saya orang begini. Ini memang buat saya lumrah. Dan dia mengabaikan mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, maka di dalam ayat ini berkata kepada kita, jikalau kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, apakah boleh kita luput daripada hukuman? Jikalau kita membuang-buang kesempatan, jikalau kita membiarkan segala sesuatu anugerah lewat begitu saja, bagaimana kita bisa berdiri menghadapi Tuhan yang akan menghakimi seluruh dunia? Dan penghakiman Tuhan akan mulai daripada rumah tangga dia sendiri. Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, mulai daripada gereja, mulai dari orang Kristen, dan lebih mulai daripada pendeta-pendeta. Saudara-saudara, bagaimana dengan anugerah yang kita terima? Apakah kita menghargai? Apakah kita menjalankan? Apakah kita betul-betul menjadi orang yang taat? Jikalau pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap semua yang diturunkan melalui perantaran malaikat pun akan mendapatkan hukuman yang setimpal, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di satu tempat dan mereka mengatakan, mengapa mesti begitu tegas? Saya menjawab, apa gunanya jikalau kita yang ditebus Yesus dengan darahnya, hidup kita lebih brengsek daripada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Oh, kita dibenarkan bukan oleh kelakuan kok. Kelakuan itu tidak penting. Saya bilang kelakuan tidak penting untuk menerima keselamatan. Karena melalui kelakuan kita yang terbaik, tidak mungkin kita mengganti keselamatan. Tetapi kelakuan penting setelah kita menerima keselamatan. Saudara-saudara, sekali lagi, kelakuan tidak penting untuk menerima keselamatan. Tapi kelakuan penting setelah menerima keselamatan. Semua 1, 2, 3. Kelakuan tidak penting untuk menerima keselamatan. Tapi kelakuan penting setelah menerima keselamatan. Kita harus mengetahui. Dan keselamatan yang kita terima memberikan kekuatan kepada kita. Yesus mati bagi kita supaya kita hidup bagi Yesus. Dia mati untuk saya hidup untuk dia. Dia korban buat saya supaya saya hidup beres. Dia dibunuh, dia dihukum, dia dicambuk supaya saya disembuhkan, supaya saya disucikan, supaya saya diterima kembali kepada Tuhan. Dan setelah saya mendapatkan keselamatan, saya harus hidup baik-baik, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya kita melihat penulis Ibrani memakai 3 lapisan untuk mengkonfirmasikan pentingnya anugerah ini. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Saudara-saudara, ayat yang ketiga kita membaca bersama-sama. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita
dengan cara yang dapat dipercaya. Ini yang ketiga. Pertama, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan sendiri. Diberitakan oleh Tuhan. Dan kedua, oleh mereka yang sudah dengar, mereka menyampaikan kabar kita dengan cara yang dapat dipercaya. Ayat keempat, semua membaca. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan dengan menurut kehendaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga mengatakan ada tiga urutan. Pertama, Tuhan Yesus memberita sendiri. Kedua, yang telah mendengarkan itu, mereka bukan hanya percaya, mereka menyalurkan kepada kita yang mendengarkan lagi. Jadi dengan ini Kristus memberita, lalu yang dengar menerima, yang sudah terima memberita kabar kita ini. Jadi tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menyia-nyiakan, karena ini pertama-tama diberitakan oleh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat 3 dibandingkan dengan ayat pertama dan 2. Karena apa? Di sini untuk membuat satu perbandingan, orang Yahudi menganggap Taurat diberikan kepada mereka melalui siapa? Malaikat-malaikat. Tapi keselamatan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui siapa? Kristus sendiri. Jadi kalau pasal pertama sudah berkata bahwa malaikat-malaikat itu jauh lebih rendah dari Kristus. Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena all the angels of God should worship Him. Saudara masih mengingat akan itu. Biar semua malaikat menyembah kepada Yesus. Jikalau mereka ada menyembah kepada Yesus, mereka hanya pesuruh dari Tuhan saja. Mereka dicipta oleh Tuhan. Mereka penyembah kepada Tuhan. Tapi Yesus Kristus bukan saja disuruh Tuhan untuk memberitakan. Dia adalah yang menggenapi keselamatan. Dia bukan menyembah, tapi dia menerima persembahan. Semenjak Yesus lahir, dia sudah menerima penyembahan dari gembala. Semenjak Yesus bayi, dia sudah menerima penyembahan daripada orang Majus. Semenjak Yesus lahir, orang-orang ahli Taurat sudah mengetahui raja yang akan dilahirkan di Bethlehem. Dan dia punya sumber dari kekekalan sampai kekekalan. Dan mereka sadar yang satu ini, yang dilahir ini bukan orang biasa. Dan saudara-saudara, semua nama-nama yang paling penting yang kita terima dan kita pakai untuk diri Yesus Kristus, itu sebenarnya bukan mulai daripada Paulus, bukan mulai daripada Petrus, bukan mulai daripada semua rasul di Perjanjian Baru. Kita menyebut Yesus Tuhan, kita menyebut Yesus Yesus, kita menyebut Yesus Kristus, kita menyebut Yesus yang kudus, kita menyebut Yesus sebagai anak Allah yang paling tinggi. Ini 5 ditambah dengan Immanuel 6, juru selamat 7 istilah yang paling penting untuk kristologi. Semua bukan dari rasul. Dari siapa? Dari siapa, saudara-saudara? Saya kira banyak orang Kristen tidak sadar. Sekali lagi, kita menyebut dia Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Sanctus yang kudus, Immanuel, anak Allah yang paling tinggi. 7 istilah yang paling besar untuk kristologi. Semua dari malaikat. Nah, saudara-saudara, waktu saya bicara kalimat ini, seorang tua-tua di luar negeri kaget. Dia bilang, kenapa kita tidak pernah pikir itu ya? Kenapa kita kurang mengeh akan hal itu? Benar ya. Ini semua istilah bukan daripada Paulus, bukan dari Petrus. Semua 7-7-nya dari malaikat. Saudara-saudara, kapankah malaikat menyebut nama-nama ini? Sebelum Yesus lahir, malaikat berjumpa dengan Yusuf dan berkata, yang kau akan nikahi sekarang sedang hamil, bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Terimalah dia menjadi istrimu, karena dia akan melahirkan seorang anak dan beri nama siapa? Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ini nama pertama. Dari siapa? Dari malaikat. Sebutkan dia Yesus. Istilah Yesus di dalam bahasa Greka Yesu. Di dalam bahasa Ibrani adalah
Joshua. Saudara-saudara. Istilah Yosua berarti penyelamat. Orang yang menyelamatkan yang lain. Itu namanya Yesus. Namakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Ini pertama. Saudara-saudara. Kedua, seperti apa yang tercantum di dalam Yesaya. Bahwa dia akan menjadi Allah yang beserta dengan kita. Namanya adalah Immanuel. Dari siapa? Dari malaikat. 2 kali. Ini 2. Ketiga, malaikat menyatakan diri kepada Maria. Setelah kepada Yusuf, kepada Maria. Mengatakan, hei wanita yang sangat diberkati. Yang berbahagia besar. Bahwa yang berada di dalam dirimu itu kandungan dari Roh Kudus. Dan engkau akan melahirkan dia. Karena dia adalah yang kudus. Dan dia adalah akan disebut anak Allah di tempat yang maha tinggi. Ini 2 lagi. Jadi tadi sudah 2. Ini tambah 2 lagi. Yaitu Yesus, Immanuel, lalu Sang Kudus, dan anak Allah yang tinggi. Semua ikut saya ya. Pertama, Yesus. Kedua, Immanuel. Ketiga, Sang Kudus. Keempat, anak Allah yang tinggi. 3 lagi justru diberikan kepada orang-orang yang paling dianggap tidak penting. Yang menggembala di padang belantara pada malam-malam. Hari ini telah dilahirkan bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Kristus. 3, saudara-saudara. Jadi penggembala mendapatkan 3. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Saudara-saudara. Orang-orang yang paling dihina, orang-orang penggembala yang berada di padang belantara. Malam-malam yang begitu dingin, tidak bisa masuk rumah yang enak. Mereka justru mendapatkan berita dari para malaikat. Wahyu dari surga. Hei, pergi ke kota Daud. Pergi ke situ. Karena di sana dilahirkan adalah seorang yang adalah Tuhan. Adalah Kristus. Dia adalah juru selamat. Saudara-saudara, kalau mau tambah lagi 1, itu nama Yesus sebagai Raja. Maka itu tidak dari malaikat. Itu adalah Tuhan memberikan 1 wahyu umum. Bintang, lalu orang Majus pergi mencari. Mereka tidak tahu nama dia. Cuma tahu dia adalah Raja. Saudara-saudara, 7 istilah. Sekali lagi. Yesus, Immanuel, Sang Kudus, anak Allah yang tinggi, Tuhan, Kristus, juru selamat. Berapa? 7. Dari mana ini semua? Semua dari malaikat. Saudara-saudara. Jadi kita bisa mengkonfirmasikan kalau dulu perjanjian lama Tuhan pakai malaikat memberikan Taurat. Demikian Tuhan di dalam perjanjian baru memakai malaikat dulu untuk mengwahyukan kedatangan Kristus sebagai kehadiran Tuhan Allah di dalam sejarah manusia. Yang kekal masuk ke dalam waktu. Yang tidak kelihatan nampak. Yang tidak terbatas rela dibatas. Yang pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Ini namanya inkarnasi. Ini namanya Immanuel. 7 nama ini diberikan oleh malaikat. Saudara-saudara, ini adalah sebelum Kristus menggenapi keselamatan. Tapi setelah Yesus Kristus sudah menjadi Mesias, dia sendiri memberitakan kepada kita. Saudara-saudara, orang mengatakan keselamatan itu tidak dikatakan oleh Yesus. Abad ke-19 ada 2 orang yang penting di Jerman, teologi liberal. Satu adalah Christian Ferdinand Bauer yang memulai Tübingen School. Dan kedua adalah Adolf von Harnack. Adolf von Harnack berani mengatakan dengan sangat-sangat menyeleweng. Mengatakan apa? Mari kita meninggalkan Paulus. Mari kita kembali kepada Yesus. Waktu saya membaca, saya mau tahu apa artinya. Dia mengatakan Paulus memberitakan Kristus, salibnya, darahnya, keselamatannya, penebusannya, penanggungan dosa. Itu semua bukan ajaran dari Yesus. Jadi mengatakan, let's depart from Pauline Christology. Let's return to the religion believed by Jesus Christ. Menurut dia, mari kita kembali menerima agama yang dianut oleh Yesus. Maksudnya Yesus tidak mengajar dia mati, dia menebus dosa, dia menanggung dosa, dia dihukum untuk kita. Itu semua interpretasi daripada Paulus.
Pada waktu saya menyelidiki, saya coba kembali ke Alkitab, memikirkan apa betul. Karena teolog-teolog kalau berbicara selalu bersifat otoritatif. Kalau mereka pengaruhnya besar sekali. Pada pertukaran abad 19 ke 20, itu di Berlin, Adolf von Hannah memberikan 3 ceramah yang berjudul total namanya What is Christianity? Apakah sebenarnya kekristenan itu? Dan 3 ceramah itu langsung dijadikan buku. Sesudah itu diedarkan di seluruh Jerman. Langsung menjadi populer luar biasa. Tapi di dalamnya sebenarnya hanya 3 poin yang penting. Pertama, Allah itu Bapa semua orang. Jadi semua orang itu anak Allah. Poin kedua. Ketiga, jiwa manusia mempunyai nilai yang boleh dikatakan tidak terbatas. Di dalam poin-poin yang penting itu dia mentiadakan perlunya keselamatan. Perlunya Yesus sebagai penebus. Perlunya salib dan kebangkitan. Perlunya darah Yesus membersihkan dosa manusia. Semua ditolak oleh liberalisme dari Jerman. Adolf von Hannah. Akhirnya saya menemukan memang seolah-olah benar. Keselamatan, penebusan, Yesus menebus kita, darahnya membersihkan dosa kita, itu semua kebanyakan diajar setelah Yesus menggenapi keselamatan. Tetapi bibitnya ada di mana? Bibit ada di dalam Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara perhatikannya. Ini di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-3 dan 4. Ada 3 lapisan. Yesus bicara sendiri. Kedua, yang dengar itu menerima dan memberitakan lagi. Ketiga, kita ikut menerima yang bisa dipercaya. Nah, ini 3 lapisan betul-betul terjadi. Karena apa? Pertama, keselamatan ini dibicarakan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, Yesus ada bicara tentang keselamatan? Dia banyak menyembuhkan, mengusir setan, lalu berkhotbah tentang kerajaannya. Kapan dia bicara mengenai penebusan? Kepada Nikodemus bilang diperandangkan pula. Kepada Samaria, perempuan Samaria bicara apa? Air hidup. Air hidup sama darah lainnya. Jadi keselamatan itu dari mulut Yesus kapan? Nah, saudara, you mesti membiasakan diri kritis. Dan baca kitab suci bertanggung jawab. Karena you bukan saja menjadi orang Kristen yang tunggu masuk surga. Mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat, beli lotre, dapat uang. Bukan itu. You disiapkan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam zaman ini. Coba tanya, di manakah penebusan keluar dari mulut Yesus? Karena di sini dikatakan, pertama-tama dari Yesus, lalu yang dengar mengabarkan kepada kita dengan cara yang boleh dipercaya. Kapan Yesus bicara tentang keselamatan? Penebusan. Mulut Yesus mengatakan apa? Karena dikatakan mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri mengatakan. Adolf von Hannah bilang tidak. Christian Bauer mengatakan tidak. Akibatnya orang Jerman liberal di nama Yesus tidak ditambah Tuhan. Orang-orang liberal bukunya hanya menulis Yesus. Tidak ditambah dengan Tuhan. Dan mereka tidak pentingkan keselamatan. Tidak pentingkan penebusan. Dan mereka tidak suka mengabar Injil. Karena mereka tidak percaya manusia perlu ditebus. Hanya perlu dianjurkan berbuat baik. Itu cukup. Itu kekristenan liberal. Saudara-saudara. Mari kita kembali kepada iman kita. Bagaimana kita percaya Yesus penebus. Dia Tuhan. Darahnya membersihkan dosa kita. Yang bilang dari Korintus. Dari Roma. Dari Efesus. Itu semua ajaran dari Rasul. Kapan Yesus mengatakan kalimat itu? Saudara-saudara, 2 kali Yesus mengatakan. Menjadi bibit. Pertama kali dia mengatakan, aku datang bukan dilayani, tetapi melayani. Bahkan membiarkan nyawa menjadi tebusan orang banyak. I come to be the ransom for many. I come not to be served, but I come to serve. Nah, ini kalimat kunci daripada penebusan soteriologi oleh perkataan Yesus Kristus sendiri. Pertama. Kedua kali, pada waktu perjamuan suci. Malam pada waktu dia mau dijual, mau ditangkap. Dia mengatakan, inilah darahku yang dialirkan untuk menebus dosa. Nah, saudara-saudara. Selain 2 kalimat ini, tidak ada lagi kalimat-kalimat lain yang langsung bersangkut paut dengan penebusan. Kecuali ada penggantian. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba. Tetapi tidak katakan dengan dosa, pengampunan, penebusan. 2 ayat tadi, saudara-saudara. Pertama, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Bahkan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan orang banyak. Dan kedua,
Di dalam perjamuan suci malam dia dijual. Dia memecahkan roti dan mengangkat akan cawan. Ini darahku untuk perjanjian baru. Untuk penebusan orang. Nah saudara-saudara, itu dua kalimat yang diartikan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Kita kembali lagi, saudara-saudara. Selain ayat itu, maka hal-hal yang lain, dia pergi sediakan tempat bagi kita dan dia berdoa bagi kita di atas kayu salib. Semua ada hubungannya. Sekali lagi, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Berarti apa? Penulis daripada Ibrani mungkin bukan di antara rasul-rasul lain yang menulis kitab suci. Dia mungkin adalah generasi yang ketiga. Pertama Yesus sendiri turunkan firman-Nya kepada Rasul. Lalu Rasul memberikan firman kepada dia. Lalu dia akhirnya mencatat ini. Dan dia mengatakan, mungkin dia bukan antara Rasul. Siapa penulis Ibrani? Saya sudah berkata kepada saudara, tidak ada orang tahu. Tapi di belakangnya siapa yang menjadi inspirasi? Roh Kudus. Tidak ada kemungkinan yang lain. Tapi saudara-saudara, saya mempunyai pikiran yang berbeda dengan semua pentafsir Ibrani. Apakah mungkin yang menulis ini juga ada rasul di antara mereka? Mungkin. Mungkin dia bukan ketiga. Mungkin dia orang kedua. Atau yang langsung dengan perkataan Yesus. Mungkin. Karena apa? Karena kalimat-kalimat ini dibicarakan sesuai dengan kebutuhan setiap zaman. Jadi dia mengatakan seperti dia berkata-kata berdasarkan semua pendengar. Kita mendengar Kristus sendiri berkata sendiri. Lalu yang menerima itu memberitakan kepada kita. Berarti kita ini mengikuti pendengar berstatus. Tidak berarti dia harus berstatus dia sendiri di dalam keadaan yang kedua itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita memanggil nyonya kita ibu, mama, pernah enggak? Kadang-kadang panggil mama kan. Kalau anak kecil masih kecil kan. Ma, ayo ikut yuk. Kenapa kamu panggil dia mama? Kan jadi dia lebih tua. Bukan. Karena ikut anak panggil. Kan begitu kan? Nah demikian menurut saya mungkin sekali. Penulis ini berada di dalam status seperti pendengar yang lain. Lalu mengatakan Yesus berita kepada mereka. Dan kita semua mendengar. Dengan cara apa? Cara yang bisa dipercaya. Saya sangat terpengaruh. Dengan cara yang bisa dipercaya. Saya seumur hidup harap menjadi seorang pendeta yang apa yang saya katakan bisa dipercaya. Untuk mencapai sasaran ini korbannya besar. Saudara-saudara. Kalau saya mau menjadi pendeta yang apa yang saya katakan dipuji gampang. Apa yang saya korbankan bisa dipercaya itu tidak gampang. Saudara-saudara, kredibilitas itu adalah hidup kita kedua. Credibility is our second life. Saudara-saudara. Jikalau kita mengerjakan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, kita merendahkan sesuatu, kita melaksanakan sesuatu. Semua itu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang berbobot, dengan sesuatu kesungguhan yang sangat boleh dipercaya. Maka hidup engkau tidak akan dihina oleh orang. Saudara-saudara, kepercayaan manusia kepada kita, itulah reputasi kita yang paling berharga. Kepercayaan kita yang boleh menggerakkan hati orang, itulah jiwa kedua daripada kita. Saudara-saudara, bisa dipercaya. Maka kalau Yesus sudah bicara sama murid-muridnya, murid-muridnya itu sekarang memberitakan, mereka memberitakan bukan dengan cara homiletik. Saya paling tidak senang disuruh mengajar homiletik. Dan apalagi orang menanya, cara apa supaya khotbahnya menarik? Itu di belakangnya ada bibit dari setan. Karena apa? Yang penting itu cara. Maksudnya kalau saya sudah ada cara, saya bisa add out khotbahnya bisa diterima oleh orang. Dengan demikian berarti engkau tidak perlu berkorban. Saudara-saudara, orang sampai perkataan bisa didengar bukan cara. Perkataan sampai bisa didengar itu ada pengorbanan, ada motivasi, ada jiwa yang betul-betul menerjunkan diri sungguh-sungguh di masyarakat saudara-saudara. Mengapa namamu tidak baik? Mengapa orang tidak percaya kepada kamu? Mengapa banyak orang melihat, mendengar namamu dirobek, dibuang? Apa sebab? Karena engkau tidak bisa dipercaya. Mengapa tidak bisa percaya? Karena kamu hanya mementingkan keuntungan dan engkau tidak mementingkan pelayanan yang sejati.
Saudara-saudara, barang siapa yang hanya mementingkan profit, mementingkan cepat untung, mungkin dia akan melalaikan kepentingan orang lain. Tipu, muslihat, dengan segala macam ketidakjujuran, mengakibatkan orang tidak percaya. Saudara-saudara, demikian juga pendeta. Saya baca satu makalah yang bikin saya sangat-sangat sedih. Dia mengatakan tahun 1927 ada satu angket yang dikumpulkan di Amerika. Profesi apa yang paling Anda hormati? Seluruh Amerika, orang yang bisa dikumpulkan yang penting memberikan angket. Jawaban adalah pendeta. The most honored profession di Amerika tahun 1927. Pendeta. Saudara-saudara. Lalu sampai pada tahun 30 lebih ada angket serupa keluar. Profesi apa yang kamu paling hormati? Pendeta sudah menjadi nomor 3. Tahun 76 diadakan angket seperti ini. Profesi apa yang kamu paling hormati? Sudah turun menjadi nomor 5. Pendeta-pendeta dipercayai oleh masyarakat sebagai orang yang benar, orang yang baik. Itu sudah turun menjadi nomor 5. Saudara-saudara. Tetapi honor mereka di antara semua profesi-profesi itu deretannya nomor 76. Ya, 76. Jadi kedudukannya honor, dihormati. Tapi honornya nomor 76. Saudara-saudara, jikalau saya hidup di dunia, khotbah saya tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Lebih baik hari itu saya mati. Jikalau hidup saya tidak lagi berintegrasi dan betul-betul integritas di hadapan Tuhan, sehingga apa yang saya katakan betul-betul dari imanku, lebih baik hari itu saya mati. Kita hidup di dunia supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Mengapa suara begitu keras? Karena engkau takut. Kita hidup di dunia supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Itu Westminster Confession. Pertanyaan pertama, apa tujuan manusia hidup di dunia? Apakah tujuan terbesar? To glorify God, to enjoy Him. Di luar orang lain percaya Tuhan, memuliakan Tuhan karena kehadiran kita. Di dalam diri kita, kita menikmati kehadiran Tuhan karena kita boleh hidup bagi Dia. Dan saya mau tanya, kalau sekarang orang Amerika diberikan angket lagi, profesi yang paling mulia, yang paling kau hormati itu apa? Saya malu. Mungkin profesi sebagai pendeta itu sudah menurun ke jurang. Oleh apa? Oleh beberapa orang yang bakat paling besar. Kalau khotbah paling meluap, pendengar paling banyak, TV preachers yang tidak usah membesuk, asal menampil di atas mimbar, di atas tayangan TV, lalu menerima persembahan. Saudara-saudara, mereka tidak usah kerja banyak, asal beli waktu TV, langsung dapat uang yang banyak. Di sini kalimat ini sekali lagi mengingatkan saya, kita tidak boleh mengabai-abaikan, menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang pertama-tama dikatakan oleh Yesus, lalu diberitakan kepada kita oleh orang-orang yang caranya boleh dipercaya. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapakah itu? Bagaimana mencapai itu? Saya berseru kepada semua yang menyerahkan diri mau menjadi saksi Tuhan, menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Jadilah seorang yang mengabarkan Injil dengan cara yang bisa dipercaya. Dunia memerlukan orang-orang seperti ini. Seorang di luar negeri berkata kepada saya, coba lihat halaman pertama, pendeta berzina. Coba lihat. Kekristenan kayak begini, saya malu sekali. Setiap kali ada kabar-kabar seperti ini, apalagi dari orang tak Kristen. Coba lihat Kristen begini, coba lihat pendeta begini. Lalu saya minta Tuhan kasih saya bijaksana dong, supaya bisa menjawab mereka. Biasanya jawabnya, pendeta juga orang kok, begitu kan ya? Pendeta juga manusia kok. Jadi biasa dong. Kalau begini tidak usah jadi pendeta dong, semua manusia dong. Ada apa lu ngajar saya, tak boleh ini, tak boleh itu, sendiri jalankan. Saudara-saudara, ada apa ya didik saya? Profesor Otto Werner Müller, orang Jerman yang berada di Yale, selalu berkata kepada murid-muridnya dengan kalimat, "Who are you that you think you are qualified enough to stand before others and tell people what to do?" Siapa kamu? Kenapa kamu kira kamu boleh mendidik orang muslim begini, muslim begitu? Hak apa kamu menjadi lebih dari orang lain?
Engkau bilang pendeta juga orang kok. Jadi orang juga bisa berdosa ini loh. Jadi tidak apa-apa, tidak apa. Kalau begini ya sudah, saya tidak usah ke gereja. Tidak ada yang bisa dipercaya kok. Saya tidak mau jawab begini. Saya minta Tuhan kasih bijaksana. Lalu saya bicara sama saudara. Coba lihat. Pendeta berzina. Bagaimana pendapatmu? Ini halaman pertama. Saya menjawab dengan paradoks. Kalau semua pendeta berzina, mana bisa masuk halaman pertama? Betul nggak? Kalau semua berzina, ya tidak bisa masuk halaman pertama dong. Justru tidak pernah atau terlalu sedikit baru masuk halaman pertama. Betul nggak? Barang langka itu menonjol. Ini malah membuktikan tidak banyak pendeta yang begitu. Ya, iya juga ya, betul juga ya. Kalau begini tidak boleh karena ini turut membenci kekristenan dong. Tidak bisa. Justru karena pendeta berzina masuk halaman pertama, baru membuktikan kalau tidak banyak pendeta yang berzina. Puji Tuhan semua. Puji Tuhan. Yang baik-baik, diam-diam. Yang jelek-jelek terkenal. Gimana ini saudara-saudara? Yang seumur hidup suci, tidak masuk surat kabar. Yang ngawur, halaman pertama. Jadi saudara-saudara, kenapa bisa halaman pertama? Karena terkenal dulu. Kenapa terkenal? Karena hebat. Sudah hebat, jatuh, maka semua membaca. Itu berarti cara setan bekerja untuk menghancurkan agama, menghancurkan Kristen, menghancurkan iman orang Kristen. Adalah membuat orang-orang terkenal dulu. Sehingga mereka berbakat, mereka berkhobar-khobar, khotbahnya luar biasa. Sudah hebat sekali. Lalu jatuhkan dia dari seks dan uang. Supaya seluruh dunia menghina kekristenan. Agama Kristen menjadi agama yang tidak bisa dipercaya. Tapi saudara-saudara, adakah yang lain seperti Kristus? Hanya di dalam Yohanes 25 kali berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Dan kali terakhir dia mengucap itu ada di atas kayu salib. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hei perampok, hari ini engkau dan saya berada di Firdaus. Agama Kristen adalah agama yang begitu sungguh, begitu sejati, yang begitu berkorban. Sampai mati pun rela berkorban. Tapi sekarang agama Kristen bisa dikorbankan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangkitkan orang yang sejati. Bangkitkan orang yang sungguh-sungguh. Bangkitkan orang yang jujur. Yang tidak berkompromi. Yang hidup suci. Supaya iman, firman yang kita beritakan boleh dipercaya. Boleh dipercaya. Boleh dipercaya. Dan namamu dimuliakan. Mari kita berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah yang begitu besar sudah dikaruniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Penebusan sebagai pemberitaan mulai dari Yesus kepada para rasul dan kepada kita dengan yang bisa dipercaya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya tradisi yang benar, motivasi yang suci, dan kesungguhan pelayanan di dalam dunia. Bukan untuk nama, bukan untuk profit, bukan untuk uang, bukan untuk reputasi diri kita. Supaya orang bisa percaya kepada Tuhan. Itu menjadi satu dorongan pelayanan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Dari hati kita menyeru, bersyukur kepada Tuhan, dan bersungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman dan segala pengajaran, peringatan dan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Kami berterima kasih Injil dan keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kami. Kami berterima kasih kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menyerahkan diri kami dan gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah para pendeta, berkati para pengurus, dan berkati setiap orang Kristen yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan panggil untuk mendengar firman berita Tuhan, dan kami juga memberitakan kepada orang lain. Pakai kami ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan.